Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Basri Sitompul, SPDI. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 37 Kelompok 1. Saya adalah bekerja sebagai guru agama Islam di SDN 11439 Kuala Bangka dan saya berasal dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu meningkatkan kemampuan siswa kelas 5 menghafal surah pendek di SDN 11439 Kuala Bangka. Nah, tugas dan pokok saya sebagai guru sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan juga membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan beban kerja guru. Dari unit kerja saya menemukan beberapa yang menjadi concern, isu yang menjadi catatan saya, yaitu pertama adalah kurangnya pengetahuan siswa kelas 3 tentang tata cara berwuduk, kemudian rendahnya disiplin siswa kelas 4 untuk mengumpulkan tugas PR atau homework. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kemampuan siswa kelas 5 menghafal surah pendek di SDN 11439 Kuala Bangka. Nah, isu pertama, kurangnya pengetahuan siswa kelas 3 tentang tata cara berwuduk. Kita melihat dari tabel diagram ini, hanya 45% saja siswa sudah tuntas untuk memahami tata cara berwuduk dan selebihnya 55% masih belum tuntas. Kemudian isu yang kedua yaitu rendahnya disiplin siswa kelas 4 untuk mengumpulkan tugas homework. Kita bisa melihat dari diagram berikut ini, terjadi penurunan dari minggu ke minggu, di mana minggu kedua hanya ada 26 siswa yang mengumpul, kemudian minggu ketiga hanya 20 siswa, dan terakhir minggu keempat hanya 16 siswa. Ini terjadi di bulan Juli tahun 2022. Kemudian isu yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 5 dalam menghafal surah-surah pendek. Kita bisa melihat di siswa kelas 5 hanya 30% saja yang berhasil menghafal beberapa surah-surah pendek, kemudian 70% lainnya masih belum tuntas atau masih belum maksimal dalam menghafalnya. Nah, dari isu pertama, kedua, dan ketiga, kita menggunakan teknik analisis APKL dan juga USP. Kita dapatkan isu prioritas utama yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 5 menghafal surah-surah pendek. Dan dampak dari isu apabila kita tidak menangani secepat dari rendahnya kemampuan siswa kelas 5 menghafal surah-surah pendek, maka yang pertama adalah semakin rendahnya keimanan dan ketakwaan siswa. Kemudian pembelajaran menjadi semakin membosankan, berpengaruh juga dalam ketuntasan belajar siswa, dan juga menurunnya hasil belajar siswa, serta tujuan pembelajaran semakin tidak tercapai. Maka daripada itu, gagasan atau kegiatan kreatif yang saya laksanakan, yang pertama adalah melakukan ice breaking tebak surah tebak ayat menggunakan media card short. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran menghafal surah pendek menggunakan video audio visual. Kemudian yang ketiga membuat karhawa yaitu kartu hafalan siswa. Kemudian yang keempat adalah membuat WA group khusus yang digunakan siswa untuk membuat video hafalan. Kemudian yang kelima melakukan praktek evaluasi akhir untuk mengukur hasil belajar siswa. Dan terakhir adalah memberikan reward pada siswa apabila mencapai target di atas 60%. Maka kegiatan yang pertama yaitu melakukan ice breaking. Diharapkan dengan kegiatan ini output yang dihasilkan adalah ice breakingnya menggunakan media card short dengan tujuannya proses pembelajaran akan semakin lebih menarik, siswa semakin mengetahui posisi letak ayat dan juga letak surah, siswa lebih aktif dan juga siswa semakin hafal dalam surah pendek. Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan media audio visual, di mana kegiatan ini kita gunakan sebagai guru dalam menyiapkan beberapa bahan perangkat pembelajaran, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Siswa sudah bisa memahami surah-surah pendek, siswa bisa menghafal surah pendek, dan siswa terbiasa untuk menghafal surah pendek. Kegiatan ketiga yaitu membuat karhawa, kartu hafalan siswa, di mana kartu ini digunakan siswa untuk semakin disiplin untuk menghafal, kemudian siswa menjadi terbiasa dan terus menghafal di rumah. Di mana kartu ini sebagai panduan siswa untuk mengetahui batas-batas hafalan dia. Kemudian yang keempat adalah membuat WA group khusus, di mana video WA ini digunakan siswa untuk membuat video hafalannya, kemudian dia transfer ke dalam WA atau media sosial lainnya, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah siswa akan secara mandiri menghafal surah-surah di rumah, dan kemudian orang tua juga bisa mengawasi hasil belajar siswa di rumah. Kemudian yang kelima,
melakukan praktek evaluasi akhir untuk mengukur hasil belajar siswa, di mana guru akan menilai atau melakukan evaluasi kepada siswa dengan cara siswa melakukan tes praktek sendiri menghafal di depan kelas. Kemudian hasil dari output yang didapatkan di game ini adalah bentuk hasil dari evaluasi dengan tujuan siswa akan secara mandiri menghafal surah, kemudian siswa mengetahui hasil dari hafalannya, dan kemudian siswa akan mengetahui terbiasa untuk mencoba menghafal kembali apabila mereka gagal dalam melaksanakan hafalan. Kemudian terakhir adalah memberikan reward pada siswa yang berhasil mencapai di atas 60%, di mana output dari ini adalah berupa sertifikat atau piagam yang diberikan kepada siswa dengan tujuan adalah siswa akan semakin semangat lagi untuk menghafal. Kemudian siswa bisa mengetahui hasil dari nilai dari hafalan dia, kemudian siswa terus mencoba menghafal kembali di rumah. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, jadwal kegiatan yang saya rencanakan adalah dimulai dari minggu kedua September sampai dengan minggu ketiga Oktober, di mana 6 kegiatan ini semoga terlaksanakan dengan baik. Dan demikian hasil dari presentasi saya. Kurang lebih saya minta mohon maaf, dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.